Hello everyone, it's great to see you again, right? Guys, today I'm going to talk about preposition of time, exactly in, on, and at. So, selamat datang kembali di channel saya guys. Dan hari ini kita akan belajar tentang preposition of time atau kata depan yang menyatakan waktu kejadian guys. Nah, preposition itu adalah kata depan ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kata depan yang dihubungkan dengan noun atau kata benda ya. Sangat banyak diantaranya, misalkan beside, in front of, among, below, under, dan lain sebagainya. Namun di pembahasan ini guys, saya hanya memilih in, on, dan at. Karena kenapa? Itu sangat sering digunakan di dalam menyatakan waktu ya, atau preposition of time guys. Nah, buat kalian yang masih bingung bagaimana penggunaannya, so it is a video solution for you, just for you man. Okay, so pay attention and let's begin with me guys. Okay, the first preposition is in. Okay, in is used to show about names of months. Okay, nama-nama bulan di dalam tahun ya, nama-nama bulan misalkan in September, in December, in July, in August, etc. Misalkan the weather will be hot in July, or apa ya, I wanna go hiking in December misalkan. Jadi dipakai untuk menyatakan nama-nama bulan. Oke, kalau misalkan Anda menggunakan nama bulan, ya taruhkan on atau letakkan in. Sorry, bukan on ya, tapi in. Nah, yang kedua menyatakan nama-nama parts of day atau bagian dari hari. But it's not specific ya. Ini tidak spesifik. Perhatikan misalkan in the morning, in the afternoon, in the evening, ya itu pakai in. Nah, khusus misalkan night, bad night, or midnight, or noon, kita pakai 8. Kenapa kita pakai 8 guys? Karena itu kan spesifik. Misalkan midnight itu kan tengah malam yang tepat jam 12 malam. Kalau misalkan noon, kita pakai at noon. Kita tidak pakai in noon. Karena kenapa? Lagi-lagi dia menyatakan specific time. Oke. Sekiranya tepat pada jam 12 siang atau di siang bolong guys. Nah, misalkan saya berikan contoh ya. Look at the example. Misalkan I usually brush my face around 7 a.m. in the morning. Jadi in the morning pakai artikel the ya. The, in the morning, in the evening, in the afternoon. Okay? Right. Nah, jadi ingat itu. Nah, yang ketiga dinyatakan untuk nama tahun or years ya, nama-nama tahun misalkan 99 and 6, 99 and 4, 2006, 2010, etc. Misalkan apa ya? I was born in 99 and 6. Okay? Saya lahir pada, ya, ingat pada ya, biasanya in, on, at. Kalau misalkan menyatakan waktu itu dipakai untuk bahasa Indonesianya pada, misalkan pada on Desember, pada bulan Desember ya, dipakai kata pada. Ya, misalkan I was born in 1906. Saya lahir pada tahun 1996. Oke. Dan saya cukup muda, guys. Nah, oke, dipakai untuk tahun. Nah, yang keempat dipakai untuk names of season, oke, atau nama-nama musim. Ya, nama-nama musim misalkan in winter, in fall, in summer, in spring, etc. Dan masih banyak ya nama-nama season. Nah, misalkan apa ya? I often go to the beach in summer. Jadi dipakai untuk nama-nama keempat tersebut.
Ya, jadi ingat ya, pakai in untuk menyatakan keempat hal tersebut. Okay, the second preposition is on ya. On is used to show pertama nama-nama hari ya, or names day of week, nama-nama hari. Misalkan on Friday, on Tuesday, on Wednesday, etc. dan lain sebagainya. Misalkan I will go to visit my mom on Sunday. Ya, pakai preposition on, jangan pakai preposition at. Ya, misalkan she just works on Fridays. Jadi kenapa tambahkan s? Karena dia hanya bekerja pada setiap Jumat. Kita ya kan, on Fridays. Jadi Jumat dan Jumat, setiap Jumat ya. Nah, yang kedua, on dipakai untuk menyatakan date atau tanggal ya, misalkan on the 4th, on the 7th, bisa juga on July 4th, ada juga versi on the 7th of December misalkan. Ya, misalkan contoh, look at the sample, misalkan my birthday falls on 7th of December. On the 7th of December. Jadi bulan kelahiran saya jatuh pada tanggal 17 bulan Desember. Oke. Nah, tambahan on juga dipakai untuk menyatakan special day atau hari-hari spesial, misalkan on Kartini days, on Dependency Day, on New Year's Day, on Mother's Day. Look at the sample, misalkan I send my mom a flower on Mother's Day. Ya, saya mengirimkan bunga kepada ibu saya pada hari ibu. Oke. Selanjutnya, preposition at. Nah, at tadi dipakai untuk yang lebih spesifik. Misalkan kita berbicara clock time atau waktu, jam, yang menunjukkan jam ya, misalkan at 7 p.m, at 9 o'clock, at 7:30 a.m. dan lain sebagainya. Jadi, nah perhatikan kalau misalkan at 7 o'clock itu, kalau misalkan ada clocknya, itu menyatakan tepat jam 7 misalkan ya. Kalau misalkan Anda memakai at 7:30, jangan pakai clock, pakai waktu ya, zona waktunya, misalkan malam pakai AM atau siang pakai PM ya, dan lain sebagainya. Oke, dan seperti itu ya. Kok lain sebagainya ya. Dan seperti itu penggunaannya. Misalkan she will be there at 7 p.m. ya. Dia akan ke sana jam 7. Jam 7 p.m. itu menunjukkan waktu malam ya, PM. Jam 12 sampai jam 12 pagi ya, duhur sampai jam 12 malam lagi, itu kan menyatakan PM. Kalau misalkan lebih dari itu, jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu menyatakan EM. Oke? Jadi itu perlu mungkin sekiranya teman-teman mempelajari tentang penggunaan EM, PM, clock ya, dan lain sebagainya. Nah, ya itu ya. Itu untuk at. Juga dipakai untuk untuk yang waktu makan, misalkan at lunch time, at dinner time ya, at breakfast time ya, dipakai untuk pakai at. Tambahan juga dipakai misalkan at night tadi ya, at night, at bedtime, or at noon ya, dipakai untuk itu ya. Jadi perhatikan ya, at hanya yang lebih spesifik guys. Oke. Ya. Jadi mungkin itu pembahasan kita pada hari ini guys, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka video saya yang seperti ini, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu berguna untuk memberikan saya motivasi lagi untuk mengembangkan dan mengedukasi channel ini, untuk memberikan support bagi saya misalkan.